Oke, kita lanjutkan lagi tutor minggu ke-11, topiknya adalah gelombang mekanik. Nah, di gelombang mekanik ini sebelum kita membahas soal tutornya, kita mau sedikit review pemahaman kalian akan konsep tentang gelombang mekanik. Nah, jadi apa itu sebenarnya gelombang mekanik? Ya, di sini sudah saya tuliskan. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Ya, ini kata kuncinya. Jadi, gelombang mekanik merupakan gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Nah, gelombang mekanik ini ada dua. Ada pertama adalah gelombang transversal. Nah, perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah kalau gelombang transversal, perpindahan mediumnya adalah tegak lurus ya dengan arah jalur perambatan gelombangnya. Nah, kalau gelombang longitudinal ini arah perpindahan mediumnya searah ya dengan jalur perambatan gelombangnya. Nah, kemudian di gelombang mekanik ini yang perlu kita pahami adalah fungsi gelombang. Nah, fungsi gelombang Y, X, T, di mana YM sin KX dikurang omega T. Nah, untuk KM sendiri maksudnya adalah amplitudo atau simpangan maksimum. Nah, saya harap ini pasti sudah semua paham gitu ya, karena itu sudah dibahas di SMA. Kemudian K ini adalah bilangan gelombang. Kemudian omega adalah frekuensi angular atau kecepatan sudut ya. Oke, nah jadi hubungan dari bilangan gelombang dan kecepatan sudut ini adalah kita dapat tahu bahwa K ini 2pi per lambda, di mana lambda adalah panjang gelombang, kemudian omega adalah 2pi per T atau 2pi F. Nah, di sini ada hubungan antara K dan omega, yaitu untuk menentukan V. Jadi V adalah omega dibagi dengan panjang bilangan gelombang. Sehingga hubungannya V kita dapatkan adalah lambda per T sama dengan lambda F. Nah, di gelombang mekanik ini juga kita dapat menentukan kecepatan rambat gelombang itu dengan membagikan ya tegangan. Di sini tegangan tali dibagi dengan densitas dari tali tersebut misalkan. Kemudian kita dapat juga mengetahui daya ya atau P setengah densitas dikalikan dengan V kecepatan sudut kuadrat YM kuadrat. Nah, mungkin ini konsep sederhana untuk memahami untuk topik gelombang mekanik. Nah, jangan bingung ketika kita menemui persamaan gelombang gitu ya. Ada beberapa versi buku persamaan gelombangnya itu omega T dikurang KX. Nah, itu sama saja. Jadi kalau misalkan kita di situ hanya terjadi perbedaan fasa gitu ya. Perbedaan fasa atau sebesar V. Jadi misalkan di sini Y ya. Misalkan Y1 adalah A sin KX kurang omega T. Oke. Y2 sama dengan A sin omega T dikurang KX. Nah, ini hubungannya bagaimana? Kenapa posisinya bisa berbeda? Nah, di sini terjadi perbedaan beda fasa atau pi. Jadi kalau misalkan ini kita rubah juga, Y2-nya bisa untuk menyamai dengan Y1 menjadi A min A sin KX dikurang omega T. Nah, sehingga untuk Y2 ini bisa kita rubah persamaannya gitu ya, menjadi A sin KX dikurang omega T ditambah beda fasanya, dimana beda fasanya adalah pi. Nah, jadi terserah kalian mau pakai yang mana, tapi ingat ya, kalau misalkan seperti ini ada tambahan beda fasanya. Oke, nah coba kita akan membahas soal tutorial
terkait dengan gelombang mekanik. Berikut soal tutorial gelombang mekanik. Soal nomor 1, sebuah gelombang sinusoidal menjalar sepanjang tali. Penggetar menghasilkan gelombang penuh 40 getaran dalam 30 detik. Dan juga gelombang tersebut menempuh jarak 425 cm sepanjang tali dalam waktu 10 detik. Berapakah panjang gelombang tersebut? Oke. Nah, ini soalnya yang diberikan cukup mudah. Jadi di sini jumlah getarannya adalah 40 getaran dalam waktu 30 detik. Sehingga bisa kita tuliskan apa saja yang diketahui ya. N adalah 40, kemudian T-nya adalah 30 detik, kemudian jaraknya X ya, JX atau D terserah, 425 cm, kemudian T-nya adalah 10 detik. Nah, kita dapat menentukan berapa frekuensi yang terjadi ketika 40 getaran dalam 30 detik. Nah, kita tahu adalah frekuensi banyaknya getaran tiap detik ya, atau N per T. Nah, sehingga frekuensi ini bisa kita tuliskan, kita dapatkan berarti 40 dibagi dengan 3 sama dengan 4/3 Hz. Oke. Nah, kemudian kita dapat menentukan cepat rambat gelombangnya, yang mana nanti kita untuk menentukan berapa panjang gelombang. Kan kita ketahui bahwa V tadi ya, lambda F. Nah, sehingga untuk menentukan panjang gelombang, kita harus mengetahui dulu cepat rambat gelombang tersebut. Nah, kita diketahui ini D atau X-nya adalah 425 cm, kemudian ini selama 10 detik, maka V-nya adalah ya, V 425 cm dibagi dengan 10 detik, sehingga ini adalah 42,5 cm per detik. Nah, sehingga kita dapat menentukan panjang gelombang dari persamaan ini. Oke, berarti panjang gelombang sama dengan V dibagi dengan F. V-nya adalah 42,5 cm per second dibagi dengan frekuensinya adalah 4/3 Hz, sehingga ini adalah 31,9 cm atau 0,319 meter. Oke, cukup mudah ya. Kita coba lanjutkan. Ini soal nomor 1, kita lanjutkan soal nomor 2. Soal nomor 2, diketahui persamaan gelombang pegas YXT 2 mm sin 20 meter X 600 dikurang 600 second minus 1 dikali T ya. Kita dapat disuruh menentukan berapa amplitudo dari persamaan gelombang tersebut. Nah, ini dengan mudah kita ketahui bahwa untuk A ya, amplitudo sudah pasti amplitudonya adalah 2 mm ya. Kemudian apalagi yang dapat diketahui bahwa ini adalah K ya, bilangan gelombang. K-nya adalah 20 meter min 1. Kemudian omeganya adalah 600 second min 1. Nah, sehingga dari sini, dari omega ini kita dapat menentukan yang B, frekuensinya adalah, dimana omega adalah 2πf. Oke, sehingga kita dapat menentukan frekuensinya adalah omega dibagi dengan 2pi. Omeganya adalah 600 S-1 dibagi dengan 2pi, sehingga ini menjadi 300 per pi S-1. Kemudian cepat rambat gelombang dan kecepatan maksimum. Nah, kita dapat mengetahui cepat rambat gelombangnya adalah V lambda dikali F. Nah, lambda dapat kita tentukan dari bilangan gelombang, di mana lambda ya 2pi per K. Karena kita tahu K sama dengan 2pi per lambda, sehingga lambda 2pi per K. 2pi dibagi dengan 20, sehingga lambdanya adalah pi per 20. Nah, untuk menentukan cepat rambat gelombangnya, maka V sama dengan ya lambdanya pi per 20 dikali dengan F-nya 300
per V. Nah, ini saling cancel sehingga kita dapatkan V-nya adalah ini Pi per 10 ya. Ini Pi per 10. Sehingga kita dapatkan kecepatannya adalah 30 meter per second. Nah, kemudian kita disuruh menentukan berapa kecepatan maksimum. Nah, kecepatan maksimum ini kita dapatkan adalah Vmax ya. Vmax sama dengan omega dikali dengan amplitudo. Oke. Nah, tapi ini harus kita turunkan dulu persamaan untuk mendapatkan persamaan kecepatannya. Nah, kalau ini kan persamaan y gitu ya. Jadi harus kita dapatkan di mana ini saya tulis di sini. Di mana Vy sama dengan dy per dt. Sehingga Vy turunan dari persamaan ini ya, sehingga kita dapatkan 2, kita turunkan 600 ini terhadap T ya, berarti 2 dikali dengan min 600. Oke. Cos, karena turunan dari sin adalah cos 20x dikurang dengan 600T. Nah, ini adalah persamaannya. Nah, kita tahu bahwa kecepatan maksimum adalah omega dikali Ym. Nah, berarti kecepatan maksimumnya Vmax-nya adalah 600 dikalikan dengan 2. Sehingga Vmax-nya adalah 1200 mm per second. Atau sama dengan 1,2 meter per second. Nah, ini soal nomor 2 juga cukup mudah. Kita lanjutkan soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, tali terikat pada perangkat osilator sinusoida pada P dan berturut-turut di titik Q, dari P ke titik Q. Kemudian diregangkan oleh balok bermasa M. Jadi ini ada baloknya bermasa M. Kemudian sepanjang 1,2 M. Jadi panjang L ini adalah 1,2 M. Kemudian kerapatan atau density-nya 1,6 gram per meter. Kemudian dan frekuensi osilatornya ada 120. Oke, nah berarti kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. L-nya adalah 1,2 meter. Kemudian density-nya 1,6 gram per meter. Kemudian frekuensinya adalah 120 Hz. Kemudian di sini kita disuruh menentukan berapakah massa yang dipasang agar sesuai keadaan sistem tersebut. Ya. Nah, kita tahu bahwa untuk frekuensi dapat kita tentukan NV per 2L. Nah, V tadi di awal kita tahu dapat kita tentukan juga dengan membagikan tegangan dengan densitas, karena di sini kita diketahui densitas. Ya, maka N per 2L ya, akar dari tau per mu. Nah, untuk tegangan kita tahu itu adalah massa dikali dengan percepatan gravitasi, sehingga F sama dengan N per 2L ya dikali dengan akar mg per mu. Nah, di sini kita ketahui bahwa terdapat 4 perut ya, terdapat 4 perut dan 3 node. Maka untuk dari sini kita tahu bahwa untuk mendapatkan 4 perut maka N haruslah 4. Nah, jadi untuk menentukan berapa masanya kita kita gunakan dari persamaan ini. Nah, jadi persamaannya untuk menentukan massa dari benda yang dipasang pada keadaan sistem tersebut ya, berarti kita tinggal kalikan saja. Jadi ini masing-masing kita kuadratkan. Jadi untuk mempermudah, jadi akarnya jadi hilang. Berarti ini jadi F kuadrat ya. Kemudian ini N kuadrat nantinya, dan ini L kuadrat, dan ini 4. Oke. Nah, berarti M kita dapatkan ya persamaannya 4L kita kalikan silang 4L kuadrat F kuadrat mu per N kuadrat dikalikan dengan percepatan gravitasi.
Sehingga kita tinggal substitusi 4 dikali 1,2 kuadrat dikali 120 kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan densitasnya. Densitasnya di sini ada gram, kita rubah dulu ke kilogram menjadi 0,0016 dibagi dengan n. N-nya kita dapatkan 4 kuadrat dikali dengan G 9,8. Sehingga massa dari keadaan sistem tersebut adalah 0,846 kg. Oke. Nah, kemudian jadi pertanyaannya adalah berapa jumlah gelombang berdiri yang diperoleh jika massa yang terpasang adalah 1 kilo. Nah, jadi ini kita dapatkan massanya 0,4. Nah, bagaimana kalau 1 kilo ya? Nah, ini berarti tinggal kita rubah ya. Kita di sini mau menentukan nilai dari si n. Oke. Nah, berarti nilai n ini dapat kita tentukan akar ya. Akar dari 4L kuadrat F kuadrat mu dibagi dengan massa dikali dengan percepatan gravitasi. Oke, tinggal kita masukkan nilainya, substitusi, tinggal M ini kita rubah jadi 1, karena nilai L sudah diketahui, nilai F juga sudah ada, ya nilai mu juga udah ada. Nah, nanti kalian buktikan, di sini kita dapatkan N-nya adalah 3,68. Nah, karena hasilnya di sini bukan bilangan integer atau bilangan bulat, sehingga 1 kilo tidak dapat dipasang pada sistem tersebut. Nah, demikian untuk soal nomor 3. Oke, selanjutnya kita lanjutkan soal nomor 4, di mana soalnya adalah kerapatan linear tali, di mana ini berarti kerapatan adalah densitas 1,6 kali 10 pangkat min 4 kg per meter. Kemudian sebuah gelombang tali ditunjukkan pada persamaan Y 0,0021 meter, sin 2 meter, X tambah 30 second kali T. Berapakah kecepatan gelombang dan tegangan talinya? Nah, ini merupakan persamaannya. Jadi di sini kita ingin menentukan berapa kecepatan gelombang dan tegangan tali. Nah, kita tahu bahwa kecepatan gelombang kita dapat tentukan V dibagi dengan omega dibagi dengan K. Nah, ini mudah saja. Langsung saja kita tentukan bahwa ini adalah omega dan ini adalah K. Sehingga untuk kecepatan gelombangnya adalah 30 dibagi dengan 2 ya. Sehingga kecepatan gelombangnya adalah 15 meter per second. Nah, kemudian untuk menentukan berapa tegangan tali, kita ketahui bahwa tegangan tali V dari persamaan V tau per mu. Nah, berarti tegangan talinya adalah mu dikali dengan V kuadrat. Berarti mu-nya adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 4 dikali dengan V. V-nya 15 kuadrat, sehingga tegangan talinya adalah 0,036. Coba nanti kalian buktikan Newton. Nah, ini masih juga soal yang cukup mudah untuk dikerjakan. Kita lanjutkan soal nomor 5, di mana diketahui persamaan gelombangnya 2 sin dikali 2 pi T per 0,4 tambah X per 80. Kita disuruh menentukan berapa amplitudo. Langsung saja, berarti A. Amplitudonya adalah 2 cm. Kenapa? Karena di sini dinyatakan bahwa X dan Y ini dinyatakan dalam cm ya. Dan T-nya dalam second. Oke.
Nah, berarti untuk A-nya langsung kita dapat tentukan amplitudenya ada 2 cm. Kemudian kita ingin menentukan frekuensi, berarti F sama dengan omega per 2pi. Ya, berarti omeganya adalah ini kita kalikan ke dalam, berarti 2 dibagi 0,4 ya. Itu 5. Berarti ini 5pi dibagi dengan 2pi. Sehingga frekuensinya adalah 2,5 Hz. Kemudian untuk lambda, panjang gelombangnya, lambdanya adalah 2pi per K. Nah, untuk K-nya berarti 2pi dibagi dengan K. K-nya tinggal kita kalikan ke dalam juga sama. Kita dapatkan 2pi dibagi dengan 80, yaitu 0,025pi. Sehingga kita dapatkan panjang gelombangnya adalah 80 cm. Nah, dari sini kita dapat menentukan cepat rambat gelombangnya, V sama dengan lambda F ya. Dimana lambdanya adalah 80 dikalikan dengan 2,5 Hz, sehingga kita dapatkan 200 cm per second. Nah, kita disuruh menentukan berapa percepatan maksimum. Nah, percepatan maksimum A ya, A itu sudah kita dapatkan dengan mengalikan A dikalikan dengan omega. Oke. Nah, berarti di sini bisa langsung saja A-nya adalah 2 dikalikan dengan omega kuadrat. Omeganya adalah 5pi kuadratkan, sehingga kita dapatkan ini 25 pi kuadrat, berarti jadi 50 pi kuadrat cm per second kuadrat.